yang namanya penelitian kita memiliki manfaat untuk jangka ke depannya. Nah, semua yang melakukan yang namanya penelitian, tentu yang namanya topik itu adalah sesuatu yang menarik. Nah, selain itu juga nanti pasti yang namanya pembimbing juga lebih menyukai mahasiswa yang lebih kreatif dan memiliki yang namanya inovasi yang tinggi. Nah, termasuk di dalam yang namanya menuangkan topik yang dibuat menarik yang namanya perhatian. Nah, baik itu perhatian orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini misalnya tentu sudah banyak sekali yang namanya topik yang menarik yang bisa kita pilih. Nah, mulai mungkin dari sektor lingkungan. Nah, bisa kita mengambil budaya diarahkan dengan yang namanya kesehatan, atau COVID-19 atau beberapa topik yang lainnya yang masih hangat atau yang masih menarik untuk dibicarakan. Nah, atau cobalah mencari sesuatu yang saat ini yang lagi sedang tren. Nah, yang saat ini yang sedang berkembang pesat. Nah, sesuatu yang lagi dibicarakan orang lain. Nah, dengan begitu, topik yang kita buat bisa menjadi sesuatu yang hangat, sesuatu yang ingin diketahui oleh orang lain. Ya, nah, jadi bagaimana caranya ketika kita menentukan yang namanya topik tersebut? Nah, kita bisa berdiskusi dengan sesama yang namanya mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa itu jangan apatis. Nah, jadi alangkah baiknya untuk bisa mengobrol dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi jangan ketika nanti yang namanya skripsi teman-teman itu sendiri. Nah, jadi bergaullah dengan teman-teman yang lainnya sehingga teman-teman yang lainnya ini bisa memberikan yang namanya ide-ide nanti terkait topik penelitian. Ya. Nah, tanpa teman-teman sadari nanti hal yang terkait yang namanya topik tersebut ketika bertukar pikiran dengan teman-teman kita atau itu kadang muncul yang namanya ide-ide. Nah, di mana teman-teman mahasiswa bisa yang namanya memberikan ide nanti. Nah, sudah pasti akan lebih baik. Nah, yang namanya lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, informasi bisa dari yang namanya pembimbing, dari teman sebaya, atau teman mainan. Nah, bisa saja mereka memberikan yang namanya ide-ide terkait nanti topik penelitian yang akan kita gunakan. Nah, kita juga bisa menanyakan perihal topik yang akan kita pilih ini. Nah, terus jangan ragu untuk mendapatkan yang namanya ide-ide dari siapa saja. Nah, karena kita tidak tahu seseorang bisa memberikan ide yang cemerlang. Nah, jadi jangan ragu, jangan malu ketika kita bertanya kepada orang lain. Ya, pasti teman-teman nanti ketika menentukan sebuah topik masih banyak yang kebingungan dalam memilih topik untuk penelitian. Jangankan topik untuk penelitian skripsi, nanti topik penelitian untuk tugas kedua juga masih banyak yang bingung. Apa nih harus saya ambil, kelompok saya apa nih idenya, apa sih yang harus dilakukan. Nah, jadi teman-teman bisa mencari yang namanya inspirasi. Inspirasi itu bisa teman-teman tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, searching, lebih banyak membaca pustaka. Nah, itu tentu saja menambah yang namanya pengetahuan nanti teman-teman. Ya. Terus ya bisa juga mengobrol dengan yang namanya dosen. Ya. Nah, dosen juga akan memberikan yang namanya ide-ide penelitian. Nah, kenapa? Karena mereka sudah yang namanya pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen itu tentulah sangat baik. Nah, maka dari itu berbagai informasi bisa kita peroleh dari dosen tersebut. Nah,
cobalah untuk menggali lebih dalam terhadap topik yang akan kita pilih. Nah, kita bisa melakukan yang namanya diskusi, atau kita bisa melakukan baik itu diskusi secara langsung maupun diskusi secara tidak langsung. Nah, untuk menanyakan topik-topik, wajar saja yang namanya teman-teman ketika kebingungan untuk melakukan yang namanya menentukan sebuah topik atau judul penelitian. Nah, karena teman-teman mungkin yang dari SMA langsung ke S1 belum pernah mengalami yang namanya membuat sebuah penelitian. Jadi bingung, ini arahnya kemana nih? Apa yang harus saya buat untuk penelitian? Nah, jadi banyaklah mencari referensi sebanyak mungkin. Dari buku, dari jurnal, atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka sudah mempunyai pengalaman di dalam penelitian, sehingga mereka mempunyai ide-ide yang banyak namanya penelitian tersebut. Nah, terus kalau kita mengambil yang namanya rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka kita perlu yang namanya melakukan pengembangan penelitian. Ya, nah penelitian memang merupakan hal yang baru yang harus teman-teman lakukan. Nah, namun dalam penelitian tersebut juga bisa melalui yang namanya pengembangan. Nah, tentu banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Nah, teman-teman bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang kesehatan tentunya. Nah, jadi misalnya untuk mencari jurnal yang cocok dengan penelitian. Nah, selain itu bisa juga untuk mencari penelitian yang sudah lama dan membutuhkan yang namanya sebuah pembaharuan atau update. Nah, teman-teman lihat di bagian saran apa yang perlu disarankan mereka. Nah, nanti ditambahkan sebagai subvariabelnya sehingga penelitian yang teman-teman lakukan sudah melakukan namanya pembaharuan. Dan disinilah yang namanya penelitian kita mempunyai manfaat. Nah, kenapa? Nah, balik lagi kepada yang namanya karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah kemarin? Itu adalah salah satu untuk pengembangan ilmu untuk meninjau apakah teori yang ada sesuai dengan kondisi yang di lapangan, di mana yang namanya pengetahuan atau karya tulis ilmiah selalu up to date, selalu menumbuhkan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Ya. Nah, misalnya teman-teman memiliki banyak ide. Nah, misalnya topiknya adalah tentang gizi buruk, tentang KEP, tentang anemia, tentang diare, tentang ISPA, tentang pengawasan makanan, penguatan pengetahuan masyarakat, dampak buruk konsumsi mie instan, diabetes. Nah, tetapi bagaimana dari banyaknya ide ini, teman-teman harus memilih satu nih. Sebelum menentukan judul, harus menentukan dulu topiknya yang mana. Nah, jadi supaya tidak bingung, kita tentukan dulu nih topiknya. Kita tentukan topiknya yang mana nih, kita tentukan satu. Ya, misalnya kita mau mengangkat yang namanya diabetes. Nah, sebelum kita mengangkat, membuat sebuah judul tentang diabetes, nah kemarin kita harus tahu dulu nih, sebelum membuat yang namanya judul, kita harus mempunyai yang namanya landasan teori. Nah, kita punya nggak yang namanya landasan teorinya? Ya, kita cari dulu nih yang namanya landasan teorinya. Nah, kalau misalnya landasan teorinya ada kan nggak data di masyarakat terkait permasalahan tersebut? Nah, kalau misalnya datanya ada, nah kita boleh memperkuat yang namanya ketika kita melakukan yang namanya survei awal. Nah, untuk membuktikan benar nggak data yang kita peroleh tersebut benar adanya di masyarakat. Nah, paling utama tadi kita tentukan, kita harus mempunyai landasannya dulu nih. Ya, nah cara memilih topik penelitian yang baik bisa dilihat yang namanya melalui landasan atau dasar mengapa kita memilih topik penelitian.
Nah, sebaiknya untuk topik yang teman-teman pilih harus memilih namanya sebuah landasan yang kuat. Semua data yang berkaitan dengan topik harus dimiliki secara lengkap. Nah, karena membuat penelitian tidak seperti membuat yang namanya tulisan sederhana. Nah, namun membutuhkan data yang memang sangat akurat. Data yang valid, data yang dapat dibuktikan kebenaran. Nah, termasuk pada bagian landasan. Nah, harus memilih topik tersebut. Nah, apakah memang topik yang diambil memiliki tujuan, memiliki manfaat, dan sebagainya. Apa manfaat dari topik yang kita pilih? Tujuan kita terkait topik tersebut apa? Nah, jika landasan topik tersebut kuat, dapat dipastikan akan didukung secara penuh oleh dosen pembimbing. Nah, sebelum teman-teman menemui yang namanya dosen pembimbing, pastikan untuk mempersiapkan semuanya. Nah, termasuk data landasan, memilih topik tersebut. Nah, kemudian presentasikan dan diskusikan secara lanjut yang namanya mengenai topik yang teman-teman pilih tersebut. Ya. Nah, jadi memang itu kenapa saya bilang yang namanya ketika kita menentukan judul, kita harus mempunyai sebuah landasan datanya. Kita punya nggak data? Jangan sampai terjadi ketika teman-teman sudah masuk kepada proses pembuatan bab 1, nah ternyata teman-teman tidak mempunyai yang namanya data. Nah, maka nanti bagaimana menampilkan data, bagaimana memperkuat yang namanya latar belakang dari penelitian kalau kita tidak mempunyai data yang mendukung. Nah, topik untuk penelitian memang tidak bisa dipilih secara asal. Nah, alangkah baiknya teman-teman memilih beberapa hal sebelum yang namanya menentukan topik penelitian. Nah, tadi yang saya bilang, tentukan dulu. Nah, sangat penting bagi teman-teman agar bisa memperhatikan banyak banyak kriteria atau syarat-syarat ketika memilih yang namanya topik. Ya. Jadi, teman-teman di sini harus mempunyai landasan datanya, harus mempunyai landasan teorinya. Nah, lebih baik nanti didukung dengan yang namanya interview secara langsung atau survei pendahuluan. Nah, supaya kita membuktikan benar nggak yang namanya data yang kita dapat tersebut benar ada di masyarakat. Nah, terus kita juga harus melihat tempat atau permasalahan tersebut dapat nggak kita jangkau. Yang namanya pemilihan topik untuk melakukan penelitian sebaiknya tidak sembarangan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan juga yaitu tempatnya tadi. Nah, untuk tempat penelitian usahakan dapat dijangkau. Nah, jika terjadi kesulitan, nah alangkah baiknya untuk dapat mengganti topiknya. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting juga ketika teman-teman menentukan sebuah topik. Nah, kemudahan akses dalam melakukan penelitian merupakan yang namanya modal utama. Setidaknya dengan akses yang baik akan membantu dalam yang namanya proses penelitian. Nah, selama ini mahasiswa masih bingung mengenai topik untuk penelitiannya. Nah, lebih baik untuk dapat memilih penelitian yang memiliki akses yang lebih mudah. Nah, seperti dapat ditempuh dengan jarak yang pendek dan menggunakan yang namanya kendaraan pribadi. Kalau bisa kita tidak menggunakan yang namanya kendaraan umum untuk menjangkau tempat penelitian tersebut. Ya, nah jika aksesnya untuk menuju lokasi itu sulit, maka bagaimana nanti teman-teman mengerjakan penelitiannya dengan baik kalau aksesnya sulit. Nah, jadi pilihlah
tempat penelitian yang memiliki aksesnya mudah atau yang berada di sekitar teman-teman. Jangan memilih tempat penelitiannya yang jauh di sana, tetapi carilah yang berada di sekitar kita. Ya, pastikan juga tujuan kita itu apa. Penelitian yang diambil, nah tentu bukan tanpa kita membuat yang namanya sebuah tujuan. Harus memiliki yang namanya tujuan, pasti. Nah, bagaimana dengan tujuan penelitian yang kita ambil? Apakah memang sudah sesuai dengan manfaatnya? Nah, penelitian yang tidak memiliki tujuan, nah akan susah untuk dilakukan nanti di dalam penelitiannya. Nah, sebisa mungkin teman-teman memilih penelitian yang memang memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat atau rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, tentunya masih banyak sekali tujuan penelitian yang lain. Nah, jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dipastikan teman-teman akan lebih semangat dan mudah dalam mengerjakan yang namanya penelitian. Nah, dengan begitu, topik yang teman-teman pilih juga akan semakin lebih tepat lagi. Nah, jadi perhatikan referensi kita. Tanya orang yang ada di sekitar kita, dosen pembimbing. Perhatikan tempat atau lokasinya. Nah, pembaharuannya. Ya. Nah, jadi terus topik yang terkini, yang menarik, akses dapat dijangkau. Jadi perhatikan hal-hal tersebut. Apakah hal-hal tersebut mendukung terkait yang namanya topik penelitian kita. Nah, kalau itu mendukung, maka kita gunakan topik tersebut untuk penelitian kita. Mengumpulkan ide-ide dari literatur tadi, studi pustaka kita juga harus jelas. Jangan sampai kita salah yang namanya menentukan literatur atau yang namanya kerangka teori, tinjauan teori kita. Jangan sampai salah kita menetapkannya. Nah, sebelumnya mungkin juga sudah dibahas. Ya, yang namanya ketika kita menentukan studi kepustakaan, nah kita harus beli. Sebagai penulis, kita harus mempunyai sifat mencari sumber literatur sehingga kita bisa menentukan, bisa memilih apakah literatur tersebut tepat digunakan di dalam penelitian kita atau tidak. Nah, karena banyak kejadian yang sering saya bilang, di semua kelas saya bilang, bahwa jangan memaksakan sebuah teori. Jangan memaksakan teori Lauren Green, H.L. Bloom dimasukkan ke dalam penelitian teman-teman. Padahal, kedua teori tersebut tidak berbicara spesifik. Nah, boleh saja dimasukkan. Nah, tetapi sebagai modifikasi, bukan sebagai teori utama. Ya, jadi itu hanya sebagai modifikasi, bukan teori utama. Apalagi ketika kita berbicara yang namanya penyakit, karena teori tersebut tidak tidak berbicara secara spesifik. Nah, atau teman-teman bisa membaca yang namanya skripsi kakak tingkat di perpustakaan. Nah, juga menjadi hal yang penting. Nah, skripsi yang pernah kakak tingkatnya kerjakan, dapat menjadi yang namanya pengetahuan bagi teman-teman. Nah, tentunya hal tersebut juga dapat memberikan yang namanya sebuah ide atau inspirasi bagi teman-teman untuk mengerjakan yang namanya penelitian. Nah, baca jurnal penelitian yang relevan. Nah, sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara mengakses sebuah jurnal gratis. Nah, ya, mudah sekali bagi teman-teman untuk mendapatkan yang namanya akses mencari jurnal penelitian. Nah, teman-teman cukup atau pergi ke perpustakaan. Kalau di perpustakaan ada jurnal-jurnal
atau bisa mengakses yang namanya di Google Scholar atau repository di sebuah university juga bisa. Biasanya di repository itu sudah ada yang namanya hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi. Biasanya sudah dimasukkan ke dalam website atau fitur di repository tersebut. Nah, ya biasanya setiap kampus itu selalu memberikan akses untuk jurnal-jurnal yang ada. Nah, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa bagaimana mengakses yang namanya repository, bagaimana mengakses yang namanya artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang gratis. Atau teman-teman juga bisa mencari informasi, tadi saya sampaikan, ke kakak tingkatnya. Nah, ketika teman-teman bingungan menentukan atau mungkin tidak tahu teori mana yang akan di dalam yang namanya penelitian, tanya kakak tingkatnya. Ya, jadi teman-teman jangan menutup diri kepada yang namanya kakak tingkat. Nah, teman-teman harus bertanya mengenai tugas skripsi kepada kakak tingkatnya. Nah, lakukanlah yang namanya diskusi. Nah, cobalah yang namanya untuk minta pendapat kepada kakak tingkatnya. Nah, cari tahu kekurangan dan kelebihan yang namanya pengalaman dari kakak tingkatnya dalam melakukan yang namanya sebuah penelitian. Ya, jadi lakukan pembaharuan. Misalnya kakak tingkatnya meneliti tentang yang namanya diari. Teman-teman tertarik tentang diari tersebut, boleh mengambil topik tentang diari tersebut, tapi lakukan pembaharuan, tambahkan yang namanya sebuah substansi atau sebuah subvariabel ke dalamnya supaya dikatakan sebagai pembaharuan. Ya. Nah, terus juga di dalam yang namanya penulisan kita harus konsisten. Nah, terkadang ada yang namanya manusia terlalu ambisius. Nah, jadi kita memasukkan semua yang namanya referensi ke dalam riset kita atau penelitian kita. Padahal kadang teori tersebut atau literatur tersebut tidak sesuai pada penelitian kita. Nah, inilah yang nantinya akan menghambat yang namanya proses penelitian. Ya, lakukan riset lokasi, mudah nggak diakses tadi. Nah, terus melakukan yang namanya interview atau penelitian pendahuluan kita lakukan. Nah, kita lakukan untuk memperkuat yang namanya data. Bagaimana data tersebut? Apakah data tersebut bisa dilakukan data tersebut didukung tidak dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, atau teman-teman bisa menanyakan kepada dosen. Nah, misalnya dosennya punya sebuah proyek. Nah, bisa bergabung pada penelitian dosen tersebut yang dijadikan sebagai skripsi teman-teman nanti. Nah, biasanya dosen itu banyak proyeknya untuk penelitian-penelitiannya. Nah, biasanya juga dosen yang memiliki proyek membutuhkan yang namanya bantuan mahasiswa sebagai asisten dalam mengerjakan yang namanya riset atau penelitian tersebut. Nah, sehingga ini membantu teman-teman untuk meminimalisir yang namanya pengeluaran di dalam penelitian nanti. Nah, namun teman-teman juga memiliki nanti hasil penelitian. Nah, jadi teman-teman tidak perlu yang namanya segan untuk bertanya dan mendekati dosen-dosen yang ada di kampus. Tanya saja, misalnya kalau sudah dapat dosen pembimbing, nah tanya dosen pembimbingnya, ada saran nggak Pak? Atau Bapak ada proyek, nah mana pun di dalam proyeknya, nah saya jadi sebuah skripsi, nah itu boleh. Dan terjadi
setiap kampus banyak mahasiswa mengerjakan proyek dosennya sebagai tugas akhir. Itu tidak jadi permasalahan. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Ya. Nah, jadi ikutilah langkah-langkah langkah-langkah tersebut. Nah, ini akan mempermudah teman-teman dalam menentukan yang namanya topik penelitian. Nah, jadi yang namanya tugas penelitian ini memang kalau dilihat ini adalah hal yang cukup berat. Nah, tetapi sebenarnya tidak begitu berat. Nah, kalau teman-teman yang bisa menyemangati yang namanya diri sendiri, bisa bekerja keras, ya jalani yang namanya prosesnya dan nikmati yang namanya setiap step by stepnya. Nah, jadi jangan mengeluh yang namanya di dalam mengerjakan tugas. Banyaklah sharing. Ketika teman-teman buntu, ketika teman tidak mempunyai sebuah ide, maka lakukanlah sharing kepada siapa saja, teman, kepada kakak tingkat, kepada dosennya. Nah, jadi tanyalah sehingga mereka bisa memberikan sebuah ide kepada teman-teman. Ya. Oke. Nah, dasar pemilihan topik. Nah, sesuai dengan minat dan kemampuan. Teman-teman minatnya arahnya kemana? Ya, jadi jangan memaksakan judul yang tidak sesuai dengan minat. Nah, atau misalnya gini, saya juga biasanya menyarankan mahasiswa terkait judul. Nah, sebenarnya mahasiswa tersebut berhak juga yang namanya menolak. Ya, jadi jangan gini, disarankan dosen terima-terima aja, tetapi habis itu teman-teman keberatan, tidak bisa mengerjakan yang namanya penelitian tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman di sini sebenarnya berhak menolak juga. Dosen berhak juga menyarankan, hanya sebatas menyarankan. Ya. Nah, kalau teman-teman misalnya, Pak, saya tidak sanggup dengan penelitian ini karena penelitian ini tidak terlalu berat. Saya tidak mampu untuk memahami dari penelitian ini. Nah, berikan alasan-alasan seperti itu sehingga dosen bisa memaklumi. Dosen juga manusia. Ya. Jadi jangan takut ketika dosen menyarankan sebuah penelitian atau sebuah judul. Jadi jangan terima-terima aja. Tapi pahami dulu judul yang disarankan tersebut. Kalau teman-teman suka, kalau teman-teman mampu mengerti, silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, maka berikan alasan-alasan yang logis. Bukan alasan untuk menghindari. Bukan alasan-alasan yang tidak logis. Tapi berikan sebuah alasan yang logis yang bisa diterima oleh dosen. Ya. Terus, ketersediaan datanya bagaimana? Ada nggak data tersedia di masyarakat? Ada nggak data tersebut tersedia di lembaga-lembaga kesehatan? Nah, karena kita fokusnya kepada kesehatan, berarti ada nggak data tersebut di misalnya di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan? Ya, karena data ini menjadi dasar yang penting ketika kita menentukan yang namanya topik atau judul penelitian. Kalau tidak ada data, maka penelitian tersebut tidak bisa kita lanjutkan karena tidak ada permasalahannya. Yang namanya penelitian karena ada masalah. Nah, kita ini adalah orang-orang yang selalu mencari yang namanya masalah, ya. Masalah, tetapi kita selesaikan masalah tersebut, kita berikan yang namanya solusinya. Begitu juga nanti teman-teman ketika PB, teman juga mencari masalah, mencari topik yang akan diangkat apa nih, yang menjadi permasalahan di masyarakat. Sehingga kita memberikan yang namanya solusi atau alternatif. Supaya apa? Supaya permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Nah, begitu juga harusnya penelitian ini.
penelitian itu harusnya sampai ke sana, bukan hanya sebatas untuk yang namanya bahan kepustakaan, bahan bacaan, sumber informasi tidak. Nah, jadi bahan informasi ini lebih kepada yang namanya perubahan perilaku sehingga meningkatkan yang namanya derajat kesehatan. Kembali lagi kepada yang namanya kesehatan masyarakat itu untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara merubah yang namanya perilaku masyarakat. Nah, ketika kita meneliti tentang yang namanya hipertensi, kita meneliti faktor-faktor penyebab hipertensi, pengetahuan, sikap, pola konsumsi, olahraga dan segala macamnya. Maka manfaatnya atau sarannya adalah untuk menangani atau menghindari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan apa? Sesuai dengan hasil penelitian kita. Kalau misalnya pola konsumsi yang buruk akan mempengaruhi terjadinya yang namanya hipertensi, maka sarannya adalah rubahlah pola konsumsi tadi. Apa harusnya? Konsumsilah banyak buah dan sayur. Nah, atau bagaimana pola konsumsi yang baik? Kita bisa memakai misalnya pakai isi piringku yang dimana setengahnya harus ada sayur, nasi, dan lauk pauk itu adalah bagian seperempat. Nah, jadi kita bisa menyarankan itu adalah manfaatnya, yang namanya sebuah penelitian. Jadi bukan hanya sebatas untuk yang namanya bahan perpustakaan saja atau bahan bacaannya. Dan ingat, jangan memilih topik yang bagus, namun bahan-bahannya tidak ada, datanya tidak ada, literatur atau teorinya tidak ada. Walaupun kita punya topik ini bagus, hangat, nah, tetapi bahan-bahannya tidak ada. Apa yang mau diangkat, apa yang mau kita bahas? Ya, jadi datanya, bahan-bahannya itu semuanya harus ada, sehingga kita bisa yang namanya menentukan topik tersebut. Ya, langkah lebih baik teman-teman membuat sebuah outline. Ya, nah latar belakang masalah atau batasan masalah, tujuan penelitian kita, terus ada poin-poin masalah yang dikembangkan menjadi subbab. Nah, kesimpulan berupa penekanan kembali ke ide utama, kita buat outline-nya. Nah, sehingga teman-teman nanti tidak kebingungan dalam mengerjakan yang namanya karya tulis ini. Nah, membuat judul yang baik harus baru. Membuat seseorang penasaran dengan judul kita. Ya, padat dan jelas, tidak lebih dari 12 kata. Nah, atau sesuai dengan ketentuan dari lembaga tersebut. Nah, kalau lebih dari 12 kata, kita bisa menggunakan yang namanya judul. Terus kita juga bisa menggunakan yang namanya bahasa ilmiah, spesifik dan relevan dengan isinya mencerminkan gagasan utama atau rumusan masalah. Jadi, dari judul tersebut kita sudah bisa membaca, permasalahan yang diangkat adalah A, B, C, D. Dari judul itu kita bisa menentukan yang namanya jenis penelitiannya apa, analisis datanya digunakan itu nantinya apa. Jadi kita bisa menentukan dari judul tersebut. Nah, contohnya, misalnya ini adalah karya-karya penelitian saya ya, yang sudah dipublikasi, yang kemarin di awal mungkin sudah saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, salah satunya efek preventif pemberian ekstrak kulit buah naga super merah terhadap yang namanya malondialdehid tikus wistar yang dipapar asap rokok. Nah, di sini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang menarik seperti efek preventif. Apa sih maksudnya efek preventif? Biasanya adalah risiko. Nah, tetapi di sini kita buat yang namanya preventif. Nah, kembali lagi kita sebagai seorang kesehatan masyarakat. Ya, jadi jalan penelitian itu kepada risiko penyakit saja. Nah, jadi
kita sebagai yang namanya tenaga kesehatan masyarakat, nah coba upayakan, upaya preventifnya kita tingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Ya, bisa kita melakukan yang namanya upaya preventif di dalam penelitian, bukan hanya di yang namanya edukasi atau penyuluhan saja, tetapi di dalam penelitian bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya melihat risiko dari sebuah penyakit. Ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah penelitian terbaru? Nah, sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa penelitian saya yang ini, efek preventif ini adalah penelitian yang waktu itu belum pernah diteliti di Indonesia. Nah, sehingga memang saya memiliki sedikit kesulitan waktu itu untuk mencari yang namanya referensi. Ya. Nah, tetapi di luar negeri itu sudah beberapa penelitian dilakukan.